mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia cenage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Dia wali sedunia kudu ngaji baik karena kau riwing lah. Ampun. Ayah gitu ayah. Ayah gitu ayah. Ayah goreng. Astagfirullahaladzim. Bila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ada satu tantangan kepada saya untuk memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan Maulana Al-Habib Lutfi dalam acara kebangsaan yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta, yang mana beliau menyampaikan bahwa mengusap kedua telinga itu termasuk rukun, tapi beliau itu menjelaskan bukan dalam posisi secara lahiriah daripada rukun-rukun wudhu, akan tetapi dari asar ya, asar ketika kita membasuh muka dan kemudian bagaimana tasfiyahnya keadaan kita dalam persoalan-persoalan tasfiyah, membersihkan diri dari beberapa maksiat ya, dari telinga, dari mata dan sebagainya. Videonya sebagaimana berikut. Bila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Banyak yang membuli beliau itu, dikatakan tidak paham fikih dan seterusnya. Tanpa saya mengurai lebih lanjut, mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia cenage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Dia wali sedunia kudu ngaji baik karena kau riwing lah. Ampun. Ayah gitu ayah. Ayah gitu ayah. Ayah goreng. Astagfirullahaladzim. mari kita kupas tuntas dalam persoalan ini dari berbagai literatur atau referensi yang ditawarkan oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab Kifayatul Akhyar. Ini otomatis dari kalangan Syafi'iyah ya. Redaksinya sebagaimana berikut. Wa mashul udzunaini yustahabbu mashul udzunaini zahiriha wa batiniha bima'in jadidin, bahwa disunnahkan mengusap kedua telinga baik di luar dan kemudian di dalam dengan air yang baru. Bahwa dalam persoalan mengusap kedua telinga dalam saat wudhu itu bukan sesuatu yang bersifat wajib, tanda petik fardu atau rukun ya. Akan tapi mashul udhana ini adalah dalam tanda petik hukum sunnah, tidak sampai ranah kewajiban. Akan tetapi ada satu redaksi lain yang saya perlu menyampaikan. Kalau kita memberikan redaksi tanpa kita mengkomparasikan dengan redaksi yang lain karena ranahnya dalam kajian fikih, kalau menurut redaksi ini apa yang disampaikan beliau itu sudah bertentangan ya.
sehingga ketika dibully ya memang kalau kita mengikuti redaksi ini maka bulian itu memang betul dan apa yang disampaikan beliau itu ya salah. Tapi tidak menutup mata bagi orang yang membuli, menghujat, tidak paham fikih. Coba kita nikmati dan kita amati bersama redaksi yang ditawarkan oleh fikih alal mazahib al arba'ah. Qauluhu wa majmala faraidil wudu'i atau wa mujmala faraidil wudu'i anil hanabilati, secara global fardu atau rukun wudu dari kalangan Hanabilah hiya ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka, wa minhu dakhilul fami wal anfi, dan kemudian termasuk dari wajah atau muka itu adalah dalamnya lisannya dan kemudian hidung. Waslul yadaini ma'al mirfaqaini, dan kemudian membasuh kedua tangan. Mashu jami'ir ra'si wa minha al-udhunani waslur rijlaini at-tartibu wal muwalat, dan kemudian mengusap seluruh kepala dan masuk dalam ruang ar-ra'su atau kepala, yaitu dua telinga. Kalau dari kalangan Hanabilah bahwa mengusap kedua telinga itu adalah masih dalam ruang lingkup fardu atau kewajiban yang untuk dilakukan. Kemudian dalam Akhsarul Mukhtasar ya, karya dari Ibnu Balban Al-Hambali, faslun furudul wudu'i sittatun waslul wajhi ma'amat madatin wastinsyakin wa ghuslul yadaini warijlaini wa mashu jami'ir ra'si ma'al udhunaini. Ini juga masuk dalam ruang fardu atau kewajiban dalam wudu. Akan tapi ini ranahnya dalam mazhab Hanabilah. Kemudian redaksi yang ketiga, fiqhul ibadat alal mazhab al-Hambali. Wa hunaka fardun dimniyun fi mashir ra'si wa huwa mashul udhunaini. Bahwa dalam persoalan wudu ada satu fardu yang memang termasuk dari himpunan dalam mengusap kepala. Apa fardu yang dalam konsep dimni ya, dimni itu kalau saya terjemahkan adalah fardu yang mengikat ya, atau ada satu kesatuan, yaitu apa? Wa huwa mashul udhunaini, yaitu mengusap kedua telinga. Kenapa? Fahuma yu'tabarani minar ra'si, karena keduanya itu dalam iktibar karena dianggap dari bagian kepala. Karena ada hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waqala al-udhunani minar ra'si. Lah berangkat dari hadis ini dari kalangan Hanabilah ada kesimpulan fardun timniyun yang berupa mashul udhunaini. Kemudian dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah ini saya bacakan, wa dhahaba al-Hanabilatu wa ba'dul malikiyati ila annahu yajibu mashu udhunaini zahirihima wa batinihima. Qala al-Hanabilatu li'annahuma minar ra'si liqaulihi alaihi salam al-udhunani minar ra'si. Dan kemudian pendapat atau versi yang ditawarkan dari kalangan Hanabilah dan kemudian sebagian dari kalangan Malikiyah bahwa mengusap kedua telinga baik luar ataupun dalam itu termasuk kewajiban. Karena apa? Karena dengan beberapa ilat yang menjadi poin dasar atau dari payung hukum ini adalah li'annahuma minar ra'si. Karena apa? Karena udhunaini itu dalam ruang kepala. Karena berdasarkan hadis Nabi al-udhunani minar ra'si. Jadi begini, terkait orang yang tidak terima apalagi menyalahkan Maulana Al-Habib Lutfi bahwa Habib Lutfi tidak paham fikih dan kemudian tidak mengerti kitab, coba kita berpikir begini. Ada satu redaksi yang sering kita temui bahwa la yungkaru al-muhtalafah wa innama yungkaru al-mujma'aleh, bahwa sesuatu yang memang identik
dengan khilafiyah, maka tidak perlu dibesar-besarkan dan kemudian ada satu klaim kebenaran menurutnya kemudian dengan yang lain disalahkan, terkecuali dalam konteks mujma' alaih. Kalau mujma' alaih maka pantas kita untuk mengklaim bahwa kebenaran, karena ketika mujma' alaih itu ya tidak lepas dari madzhab al-arba'ah, dan madzhab al-arba'ah itu mempunyai mustanad dari payung hukum yang mengakomodir persoalan yang memang menjadi poin besar yang dibahas oleh madzhab al-arba'ah. Secara kesimpulan, secara natijah, apa yang disampaikan beliau tidak lepas dari pendapat para ulama. Kalau dikatakan itu salah, maka yang mengatakan itu yang salah, mengklaim merasa benar, karena ini ranahnya khilafiyah. Dan apalagi hal ini ya termasuk amrun ijtihadi, ya ijtihad daripada para ulama. Ya, kita menghargai perbedaan, kita menghargai apa yang menjadi pola pikir para ulama, kita menghargai apa yang menjadi kesimpulan dari para ulama, khususnya di kalangan fuqaha, ahli fikih atau pakar fikih, agar kita tidak seperti kalangan Wahabi. Bagaimana kalangan Wahabi yang secara tegas menyampaikan beberapa hal dari teks hadis dan kemudian Al-Quran mengkantar sebelah dengan cara membid'ahkan, menyalahkan. Ketika dipertanggungjawabkan tidak bisa, maksudnya tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan. Ya, al-kaburi lah. Wallah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan difahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.